Haleluya, puji nama Tuhan, haleluya. Shalom saudara, silakan duduk di dalam hadirat Tuhan, di rumah-rumah saudara, mungkin di ranjang atau mungkin rebahan. Saudara, ada beberapa memes yang cukup kocak pada hari-hari ini. Dikatakan kalau passionmu adalah rebahan dan engkau ingin benar-benar membangun Indonesia, this is now your time, saudara. Ya, puji Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa banyak daripada kita merasa tidak bisa kemana-mana, ya. Oleh karena itu, saudara, daripada kita nggak ngapa-ngapain, suatu kesempatan yang baik tentunya saya Pastor Daniel Hendrata bisa berjumpa dengan Anda di tempat di mana berada, saudara. Ya, oleh karena itu saya mengajak Anda, ada banyak teman-teman Anda yang mungkin saat ini belum tune, belum online, saudara ya. Let's take a little bit of time. 1 menit ke depan saya mengundang setiap daripada Anda, bukan cuman untuk menuliskan di mana Anda berada. Mungkin Anda di Sabang atau mungkin Anda di Merauke. Pasti ada di Pulau Roti karena ada salah satu center daripada anugerah adikku sayang yang ada di Pulau Roti di sana. Saudara, 1 menit ke depan, let's share it. Mari kita bagikan apa yang saudara nonton pada saat ini untuk kita kebaktian bersama-sama sehingga teman-teman kita, keluarga kita yang ada di WhatsApp group atau di Facebook, halaman kita, mereka pun dapat mengikuti ibadah ini bersama dengan saudara dan saya. Siap ya? Oke, saya hitung sampai ke 10 saudara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kita bagikan. Yeay, kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara siap terima firman Tuhan? Yang percaya katakan atau ketik. Amin, saudara. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, tentunya pada hari-hari ini ada banyak the new normal yang kita lagi hadapi, saudara ya. Dan malam ini tentunya saya mempunyai satu kerinduan. Tuhan berbicara kepada kami, kepada saya dan Pastor Debbie, saudara, bahwa momen-momen pada saat-saat ini adalah momen-momen di mana kita masuk dalam suatu kata-kata atau satu season yang bernama Selah. Coba ketik Selah, saudara. Nah, saudara, pada momen-momen Selah ini tentunya kita lagi berpikir nih, kira-kira di dunia ini tempat yang paling aman di dunia ini di mana, saudara? Nanti saya akan kasih tahu saudara tempat yang paling aman di mana. Cuma kita lihat slide berikutnya. Tapi saya tahu tempat yang sedikit lebih aman daripada Jakarta, saudara, yaitu tempatnya ada di Dusun Uetuwu. Saudara ketik Dusun Uetuwu. Nah, kalau Anda tidak tahu di mana Dusun Uetuwu ini berada, Anda bisa search di Google. Sepertinya di Google Maps, sepertinya kok belum masuk, saudara. Nah, di sana itu di Dusun Uetuwu ada satu tempat bernama Pondok Kasih Anugerah. Saudara, di mana tempat ini adalah salah satu pos misi daripada Anugerah Ministries. Saudara, tempat ini sangat jauh banget, saudara ya. Bahkan beberapa tahun yang silam, beberapa daripada misionaris kami untuk menjangkau tempat ini harus jalan kaki, saudara. Berapa jam jalan kakinya, saudara? Apakah 5 jam, apakah 1 jam, apakah 10 jam? Salah, saudara ya. Mereka harus berjalan kaki selama 15 jam. 15 jam, saudara. Ya, pada waktu itu masih belum ada motor, saudara, dan waktu itu hujan, dan bahkan beberapa misionaris kami waktu itu kedinginan. Mereka bahkan sempat marah mungkin kepada saya juga, mungkin kepada Tuhan, kenapa diutus ke tempat yang begitu susah. Kenapa di sana, saudara? Karena di sana ada indigenous people atau orang-orang daripada suku yang masih terasing. Saudara bisa bayangkan ini di negeri kita, di NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini ada di sebuah dusun di atas sebuah gunung. Sekitar 1000 sampai 1500 meter di atas permukaan air laut, saudara. Ada begitu jauh, nggak ada listrik. Dan di sana tinggal yaitu orang-orang daripada suku Wana, saudara, atau suku Ta'a. Nah, saudara, di sana tempatnya sedikit lebih aman, saya pastikan, daripada Jakarta. Karena nggak ada orang mau ke sana, saudara ya. Dan di sana tempatnya begitu susah, nggak ada transportasi umum, nggak ada mall, saudara ya. Ini seperti Indonesia, saya katakan sekitar mungkin 200 tahun yang silam, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sana saya yakin tempatnya sedikit lebih aman daripada Jakarta. Nah, kalau pagi saudara kita lihat di sana ya, saudara, Bapak Ibu sekalian, ini ada foto daripada adik-adik dan murid-murid kami. Di sana kami ada sekolah SD Anugerah, di sana ada gereja Anugerah, di sana ada rumah Pondok Kasih Anugerah untuk menampung daripada anak-anak dan menyebarkan firman Tuhan kepada mereka, saudara ya. Saudara mau tahu kalau pagi bagaimana kabarnya, saudara? Next slide. Saudara, ini dari kamar tidur yang biasanya kalau saya ke sana selalu saya tinggal di kamar di master bedroom itu, saudara. Setiap pagi kalau nggak hujan, ini sekitar foto sekitar jam 6.15 pagi. Dan indah banget, suhunya dingin banget sekitar 8 derajat, saudara ya. Dan itu enak banget gitu. Luar biasa banget. Saya pastikan tempat ini sedikit lebih aman daripada Jakarta. Tetapi saudara tahu nggak, kalau saudara mau tahu tempat yang paling aman di muka bumi ini kira-kira di mana?
Ada yang bisa tahu nggak? Yuk kita bermain-main sedikit saudara ya. Ini the new normal. Saudara bisa berinteraksi kepada saya. Saudara, di manakah tempat paling aman di muka bumi ini? Ada yang tahu nggak? Yuk. Haleluya. Berikutnya, tempat yang paling aman di muka bumi ini adalah di dalam hadirat Tuhan. That's right. Saudara yang mengatakan hadirat Tuhan, saudara jempol banget. Anda orang top, Anda orang hebat, dan Anda tidak salah. Saudara, kalau kita masih ingat, Adam dan Hawa itu pernah satu kali di dalam hadirat Tuhan yang sangat kental banget gitu saudara. Kapanpun, anytime, mereka bukan cuma memanggil Tuhan dan kemudian mereka berdoa dan kemudian mereka percaya dengan iman. Nggak melihat tapi percaya bahwa Tuhan hadir. Tetapi mereka bercengkerama, bertatap muka, bermain-main bersama dengan Tuhan, saudara, sebagai anak-anaknya. Saudara, di tempat itu nggak ada virus, saudara ya. Di Taman Eden nggak ada virus, ya. Virus corona nggak ada, virus apapun nggak ada, H1N1 juga nggak ada, saudara. Virus apapun nggak ada. Dan saya pastikan bahwa di dalam hadirat Tuhan adalah tempat yang paling aman di universe ini atau di Jagat Raya ini, saudara. Karena di dalam hadirat Tuhan semua kuman mati. Ada amin nggak? Di dalam hadirat Tuhan semua kebutuhan keuangan kita itu terselesaikan. Di dalam hadirat Tuhan segala kebodohan kita itu kemudian digantikan dengan hikmat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan sesak nafas kita. Kadang-kadang kalau kita bersin hacu gitu saudara. Kalau masa lalu saudara kita katakan God bless you atau bless you saudara. Tetapi hari-hari ini kalau ada orang yang bersin dikit kita udah parno saudara. Kita udah melotot kiri kanan, kita udah langsung keluarin senjata kita, langsung prit gitu saudara ya. Benar, betul saudara. Nah tetapi di dalam hadirat Tuhan ini nggak ada semua. Saudara, di dalam hadirat Tuhan ada the fullness of joy. That's what the Bible says. In the presence of the Lord, there is the fullness of joy. Ada kelimpahan yang penuh dengan sukacita. Nah oleh karena itu, mari kita maintain hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Ada amin? Haleluya saudara. Yuk kita lihat firman Tuhan. Saudara, apa sih kata-kata arti Selah? Ada 3 arti yang saya dapat pikirkan. Kalau saudara lihat kamu Selah, saudara akan direferkan kepada bahwa Selah itu adalah bahasa yang dapat hanya ditemukan di dalam Alkitab. Nah, Selah tidak mempunyai satu arti yang very spesifik. Selah itu ada sekitar 74 sampai 76 ayat di dalam Alkitab kita. Dan yang cukup menarik 3 ada di dalam kitab Habakuk, yang sisanya semua ada dalam kitab Mazmur. Saudara, kita nggak perlu lihat di mana ini Selah ini berada. Kalau saudara rajin membaca kitab Mazmur, saudara hari-hari ini akan banyak sekali menemukan Selah-Selah itu. Dan dulu saya tentunya juga nggak terlalu paham apa sih maksudnya Selah ini saudara. Tetapi to think about it, pada waktu sekarang saya mengerti bahwa Selah ini memiliki 3 arti. Saudara, yang saya pikirkan. Yang pertama artinya adalah stop. Katakan stop. Dan kemudian yang kedua artinya adalah pause. Saudara, seperti pada waktu saudara lagi nonton YouTube atau saudara nonton film di handphone atau di televisi saudara, kadang-kadang ada beberapa kegiatan yang distract saudara, dan kemudian saudara mau lakukan sesuatu yang mungkin saudara kira lebih penting, saudara akan pause. Sehingga suasananya akan freeze, akan frozen, akan diam sejenak. Tetapi kemudian yang ketiga ada sesuatu arti yang menarik, yaitu adalah think. Atau lebih dalam lagi, di dalam berpikir itu adalah to meditate atau merenungkan. Saudara, bukankah hari-hari ini kita mempunyai begitu banyak waktu untuk Selah? Bagaimana dengan saudara? Dimanapun Anda berada, saudara, saya mengajak saudara di waktu-waktu Selah ini, saudara, untuk mari yuk kita gunakan waktu sebaik-baiknya. Dan tadi waktu saya berdoa, Tuhan, apa ayat yang mesti saya share? Ada banyak ayat yang hari-hari ini keluar dalam hati dan pikiran kami, saudara. Tetapi ada satu yang tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya, dan saya hanya mau taat kepada apa yang Roh Kudus ingatkan saya. Mari kita lihat bersama-sama, kita lihat firman Tuhan. Kita melihat Kolose pasal yang ketiga, saudara. Ayat yang kedua, cuma 1 ayat aja. Saudara, haleluya. Yang siap katakan amin. Kita baca dengan keras, saudara ya. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Siap saudara ya? 2, 3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Wow, saya begitu kagum dengan Tuhan karena saya pikir saya mau tadi mengkhotbahkan beberapa pasal-pasal daripada di mana Daud itu lagi diserang oleh Saul, lari ke Adulam. Tapi kemudian tiba-tiba Roh Kudus divert saya untuk kemudian membuka Kolose 3:2. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Saudara, hari-hari ini kalau kita terus membuka televisi, kita akan
ada satu trending topik nih. Kita membuka sosial media, ada satu trending topik yang sama. Kalau kita ngomong sama teman kita buka WhatsApp group, ada trending topik yang sama. Mungkin saudara punya beberapa sosial media yang lain. Trending topiknya semua sana, yaitu virus corona dan ketakutan, saudara. Tetapi ternyata pada waktu kita anak-anak Tuhan, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang dikuatkan dan bahkan supaya kita menguatkan orang lain pada hari-hari ini, tidak ada cara yang lain kecuali kita memikirkan perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Bukan berarti kita melupakan tanggung jawab kita tentunya. Apalagi banyak daripada kita pada saat ini lagi kalut dan berpikir bagaimana dengan pendapatan saya. Beberapa daripada saudara mungkin juga berpikir bagaimana dengan anak-anak saya yang kuliah atau sekolah. Saudara, masih bisakah saya membiayai mereka? Beberapa daripada kita mungkin berpikir juga bagaimana dengan cicilan saya. Ya, saudara mungkin ada KPR rumah, KPR apartemen, saudara. Mungkin saudara baru aja kredit motor, kredit mobil, saudara cicilan daripada kredit card. Yang terus saudara dalam kondisi aman aja, saudara tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Apalagi sekarang everything is at stop, pause. Makanya pada hari-hari ini kita perlu berpikir, oleh karena itu saya akan mengkhotbahkan beberapa poin, saudara. Apa yang bisa kita lakukan pada waktu kita masuk di dalam momen selah atau memikirkan perkara di atas ini. Yang pertama adalah, ini adalah waktu, time to re-evaluate everything. Ini adalah waktu untuk kita mengevaluasi ulang semuanya, saudara ya. Ini penting banget karena biasanya saudara kita hidup dengan seperti yang kita mau. Bahkan firman Tuhan juga mengatakan bahwa ilah orang-orang pada zaman ini adalah perut mereka, ya, semaunya dia. Kalau dia mau mukul orang, pukul. Kalau dia mau melakukan hal yang tidak baik, berselingkuh, bersinah, saudara, ya, melakukan apapun juga. Bahkan dosa-dosa yang ada dalam firman Tuhan, banyak sekali ayat-ayat mengatakan bahwa dosa manusia itu udah seperti bau busuk banget. Kalau saudara pernah melewati satu tempat penampungan sampah atau landfill, ya, saudara nggak perlu ada di dekat atau di depan penampungan sampah. Dari jauh aja, bahkan saya pernah ke satu daerah bernama Bantar Gebang, saudara ya. Itu kira-kira 2-3 kilometer aja baunya begitu menusuk sekali. Dan seperti inilah kejahatan manusia di mata Tuhan. Nah, waktunya sekarang saya mengatakan bahwa this is the time for us to re-evaluate everything. Karena pada waktu sekarang ini kita diam di rumah, marilah kita nggak play victim gitu loh. Kalau saudara masih play victim bahwa saudara, waduh gua gimana nih, Tuhan kasihani saya, dan kita berdoa dengan kekalutan. Saudara, saya tahu saudara dan saya pasti sedikit banyak pada waktu mendengarkan angka penderita penyakit corona itu terus meroket, itu pasti akan lebih stres, betul nggak? Apalagi 3 hari yang silam, kalau saya mau jujur, itu sepertinya saudara kita semua, saya nggak tahu dengan saudara, mungkin banyak daripada kita masih puncak-puncaknya stres, atau mungkin this is not the peak yet, saudara. Pada waktu itu 3 hari yang lalu mendengarkan ada banyak orang-orang yang tiba-tiba mereka dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapa, dan banyak daripada mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang bernama besar, saudara. Sebagai hamba Tuhan saya tentu sebagai manusia kalut, saudara. Dan pada waktu kematian itu ada di depan hidung kita. Sepertinya kata-kata kematian ini seringkali kita sebut klise. Tetapi hari-hari ini saya percaya bahwa kematian gak lagi klise, betul gak? Saya yakin hari-hari ini kita sukar tidur. Saya gak tahu dengan saudara, biasanya kalau saya tidur kadang-kadang 5 jam, 6 jam itu udah cukup pules, saudara ya. Tapi hari-hari ini tidur sedikit tiba-tiba bangun gak enak gitu rasanya, saudara ya. Beberapa jam kemudian bangun, saudara. Sebagai manusia kita semua mengalami ini. Saya nggak tahu dengan saudara. Kalau saudara punya cara untuk tidur pulas pada hari-hari ini tanpa minum obat tidur, tanpa misalnya konsumsi narkoba, saudara tolong kasih tahu kita. Saudara bisa ketikkan bagaimana caranya. Tetapi saya yakin pada hari-hari ini semua kita mengalami ini, saudara. Pada waktu ada kata-kata kematian, corona, positif, saudara. Ini sesuatu yang begitu membuat kita bingung. Makanya saya katakan, yuk, sebelum waktunya terlambat kita evaluasi hidup kita. Hari-hari ini uang saudara, kepopuleranmu, followersmu mungkin masih matters. Masih ada harganya. Karena uang yang begitu banyak bisa dipakai untuk beli makanan lebih banyak, bisa beli perlindungan lebih banyak, saudara. Tetapi hari-hari ke depan kata firman Tuhan, dikatakan bahwa uang, kepopuleran,
keluarga, itu nggak lagi akan dapat menolong kita. Yang dapat menolong kita cuma satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Saudara, mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan sebelum terjadinya corona. Atau mungkin bahkan ke depan nih saudara. 2 Timotius pasal yang ketiga. Mari kita melihat bersama-sama daripada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saudara, kalau baru tune dari kebaktian ini, saudara boleh share ulang kepada halaman saudara. Pastikan teman-temanmu akan ikut kebaktian ini saudara ya. 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Saudara siap ya, saya akan baca untuk saudara-saudara yang dari rumah. Boleh dong membaca bersama dengan saya karena ini akan ditampilkan di layar saudara ya. Ayat yang pertama, yang di studio atau yang di gereja, saudara yang ada di sini, ayo membaca bersama-sama dengan saya. Give us support saudara ya. 2, 3 ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua, dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Ayat 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka itu memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Benar saudara, kita semua sekarang dijauhkan dari satu dengan yang lain. Betul nggak ya? Saudara, hari-hari ini pada hari Minggu kemarin pada waktu saya bersama dengan Pastor Debbie, saya berkhotbah. Kami berkhotbah tentang the strong young man. Saya mengatakan sekarang ini kita lagi shift, lagi mengalami pergeseran saudara. Dari gigi 6 sekarang seperti bagaikan sebuah mobil. Kalau gigi 6 tuh mobil yang cukup kenceng gitu saudara ya. Dan tiba-tiba kita dimasukkan ke gigi 1 dan kemudian masuk ke netral, kita nggak bisa goyang. Bapak Ibu sekalian, waktunya sekarang kita benar-benar tuh evaluasi, untuk mengevaluasi ulang hidup kita. Saya mau tanya, kira-kira saudara sudah pernah tanya Tuhan belum? Apakah Tuhan bersuka dengan apa yang selama ini saudara lakukan? Mungkin dengan pekerjaanmu, mungkin the way you run your business. Mungkin selama ini saudara berpikir bahwa ya bisnis gitu loh. Bagaimana caranya saya bisa nyampurin kebenaran firman Tuhan dengan bisnis? Nggak bisa Pastor Daniel. Sekarang saudara kita akan mulai berpikir ulang bahwa itu bisa saudara ya. Bahwa hari-hari ini kita akan diperhadapkan dengan pilihan. Dan firman Tuhan sekali lagi mengatakan, firman Tuhan sangat relevan. Di depan kita ada kehidupan dan kematian, mana yang kamu pilih? Ada berkat, ada kutuk, mana yang kamu pilih? Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita, pilihlah berkat, pilihlah kehidupan, jangan pilih kematian, jangan pilih kutuk. Oleh karena itu kalau kita mau memilih berkat, kalau kita mau memilih kehidupan, pilihlah the truth, kebenaran firman Tuhan. Evaluasi ulang kehidupan saudara. Evaluasi ulang selama ini bagaimana engkau menjadi seorang suami. Evaluasi ulang bagaimana saudara menjadi seorang istri. Evaluasi ulang bagaimana caranya atau bagaimanakah selama ini saudara mendidik anak-anakmu. Saudara, kadang-kadang kita nggak punya waktu untuk anak-anak kita. Sekarang you have a lot of time. Kadang-kadang saudara cuma limpahkan, delegasikan dengan kata-kata yang keren. Delegasikan pendidikan anak-anakmu kepada para suster, kepada para mbak-mbak pembantu rumah tangga atau guru les yang saudara dapat bayar begitu mahal. Hari-hari ini saudara, mereka lagi ketakutan. Dan saudara kayaknya dibayar 3 kali atau 5 kali lipat pun, mereka pasti banyak yang masih berpikir 100 kali lipat. Apakah mau sudi datang ke rumah saudara? Think about this. Now, this is the time for you to re-evaluate your life. Ini penting banget. Yang kedua, mari kita lihat saudara. Ini sekarang waktunya untuk kita reconcile atau berdamai. Katakan berdamai. Ketik saudara, berdamai. Katakan, waktu saya sekarang ini adalah waktu berdamai. Tahu nggak saudara, kenapa saya katakan ini? Lucu banget. Karena ternyata ini yang sudah saya duga dan kemarin banyak daripada kita udah terima daripada sebaran WhatsApp dan memesnya, angka kejahatan turun drastis. Betul nggak? Mungkin pencurian motor 0, saudara ya. Mungkin
penjambretan udah takut saudara ya, nanti dijambret kena corona nggak worth it gitu loh, betul nggak saudara ya? Tetapi yang lucunya juga ada dua hal. Kemarin dulu di Priok masih ada tawuran, saya nggak ngerti kenapa kok masih bisa ada tawuran gitu saudara ya. Dan kemudian yang berikutnya, angka pertikaian dalam rumah tangga atau KDRT atau bahkan percocokan rumah tangga ini spiking up atau meroket gitu saudara. Dan bahkan kemarin juga saya dapat forwardan saudara bahwa di Wuhan, saudara, di negeri Tiongkok pada bulan Februari kemarin pada waktu mereka lockdown, itu angka perceraian meningkat beratus-ratus%. What is going on? Saudara, ini waktunya pada waktu kita masuk di momen Selah untuk kita berdamai. Berdamai dengan siapa? Nomor satu, berdamai dengan Tuhan. Karena kalau saudara tidak bisa berdamai dengan Tuhan, saudara selama ini mungkin sudah tahu bahwa saudara what is to deny? Saudara menyangkal adanya Tuhan. Sekarang coba sangkali Tuhan. Saudara nggak bisa, apapun yang ada, bahkan semua negara di dunia ini saudara mengalami pandemi kesakitan yang sama. Presiden yang paling hebat sekalipun sekarang ini pusing 7 keliling. Saudara, lebih besar negaranya, lebih besar tanggungan, hutang yang harus mereka tanggung. Satu perusahaan pabrik penerbangan aja bahkan sudah minta tolong, saudara, dalam tanda kutip bahasa kasar yang ngemis kepada Senat di Amerika Serikat untuk minta bailout $20 miliar. Think about this. Dan bagaimana kalau misalnya pandemik ini berlangsung dalam waktu yang sangat lama? Bagaimana kalau misalnya dalam kondisi seperti ini, saudara, mungkin aja 3 bulan, mungkin cuma 1 minggu, saya nggak tahu. Saya nggak nakut-nakutin saudara, I'm just telling you the fact. Bagaimana kalau 3 bulan? Bagaimana kalau setahun? Dan saudara harus dikurung dalam rumahmu dengan orang itu. Saudara ya, jadi caranya kita berdamai dulu dengan Tuhan. Baru kita bisa berdamai dengan suami istri kita dong. Ini penting banget saudara. Biasanya saudara nggak punya waktu untuk mereka, saudara bangun pagi, saudara saling cipika-cipiki atau cium, peluk. Saudara kemudian bye-bye, mami berangkat, daddy berangkat. See you tomorrow, see you tonight, gitu saudara. Saya mau terbang ke sini, terbang ke sana, pulang bawa hadiah, pulang bawa makanan, saudara ngomong-ngomong sebentar, saudara kemudian tidur, saudara berdoa, minggu diwajibkan ke gereja karena ini cuma kewajiban belaka, saudara ya. Nggak ada artinya, saudara, karena kalau nggak ke gereja rasanya bersalah, gitu saudara. Sekarang, what if saudara harus berhadapan muka dengan orang itu? Saudara misalnya tidur cuma, I don't know, 8-10 jam lah sehari. Masa ini kan nyantai saudara ya. Berarti masih ada 14 jam bertemu dengan orang yang sama. Think about this. Kalau kita nggak berdamai, ribut. Betul nggak saudara? Kalau kita nggak berdamai dengan anak-anak kita, wah itu mereka jadi beban banget. Mungkin mama-mama, saya nggak tahu sekarang homeschooling. Saudara udah hari keberapa, mungkin hari pertama masih mama Barney, saudara ya. Tetapi mungkin sekarang udah jadi mama naga, mama harimau, saudara ya. Dan tentunya ini dialami juga loh oleh keluarga saya, oleh keluarga kami, saudara. Ya, anak saya juga harus belajar online, sama seperti anak saudara. Istri saya juga harus ngajarin anak saya, anak kami, saudara. Ya, dan ada tugas yang saya mainkan nih yang keren banget. Saya jadi kepala sekolahnya, saudara. I am the principal. Jadi saya nggak perlu ngajar gitu ya. Artinya, jadi ini yang perlu kita mengerti, kita harus go back to the order, kepada tatanan yang semula. Pada waktu kita bisa reconcile, waktunya untuk berdamai, saudara ya. Maka yang terjadi, saudara, kita berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan keluarga kita, dan bahkan ini penting banget berdamai dengan masa lalu kita. Penting banget. Ada dosa-dosa yang selama ini menghantui kita, udah akui aja deh. Akui di hadapan Tuhan. Akui di hadapan suami atau istrimu daripada nanti ketahuan, saudara. Karena saudara pergi, minggu yang lalu pergi ke tempat-tempat yang gak masuk akal, yang tidak boleh itu. Dan kemudian saudara ditelepon oleh dinas kesehatan, dikatakan gara-gara kamu kesana sekarang kamu harus di lockdown semua, tambah parah. Lebih baik akui sekarang saudara, berdamai. Mari kita lihat ayat firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan tentang ini? 2 Timotius, pasal yang kelima ayat 17 sampai dengan ayat 18. Dengarkan baik-baik. Firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Jadi kuncinya adalah di dalam Kristus. Di
Di dalam Kristus ada sukacita, di dalam Kristus ada rekonsiliasi, di dalam Kristus ada pengampunan, saudara. Di dalam Kristus ada kemerdekaan, walaupun kita di lockdown di dalam rumah kita, dikurung dalam rumah-rumah kita, saudara. Tetapi di dalam Kristus Yesus ada kemerdekaan. Katakan atau ketikan, ada kemerdekaan. Amin, saudara. Ayat 18, mari kita lihat bersama-sama. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita, reconcile, mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian, the ministry of reconciliation to us, kepada kami. Jadi saudara, masa-masa ini tidak ada masa-masa yang lebih indah kecuali kita berdamai sekarang ini. Now, this is the time. Ada amin, yang percaya katakan amin. Masih excited saudara? Masih excited? Yang percaya katakan amin. Yuk kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Berikutnya, saudara, di masa-masa ini kalau saudara mau mengisi waktumu yang valuable, ya, kita percaya waktu kita valuable. Waktunya sekarang kita untuk membangun mesbah keluarga, build a family altar, saudara ya. Hari-hari sebelumnya kita udah dengar ini saudara, saya nggak tahu ya, 3 bulan sebelum kita semua di lockdown ini, kayaknya ada banyak banget hamba-hamba Tuhan yang kerap kali berbicara tentang bangun mesbah keluarga, bangun mesbah keluarga. Terus terang saya juga nggak tahu kenapa, kami juga sudah melakukan saudara. Bukan karena kami hamba Tuhan, tapi karena kami tahu bahwa ada satu dampak yang sangat positif pada waktu kita membangun mesbah keluarga. Dan sepertinya Tuhan sudah mempersiapkan kita melalui hamba-hambanya. Kita tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi Tuhan tahu. Alkitab kita, di dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa Tuhan tahu titik akhir, titik awal daripada akhirnya. Gini saudara, jadi saya ulang. Tuhan tahu bahwa dari permulaan permasalahan Tuhan sudah melihat titik akhirnya. Jadi Tuhan tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa memberitahukan kepada nabi-nabinya, kepada anak-anaknya. Ada banyak sekali yang saya sekarang ini, as I preach to you, I remember, ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang kami undang, baik ke Good News Program ataupun ke Anugerah Fellowship. Mereka selalu mengingatkan bangun family altar, bangun mesbah keluarga, saudara. Ya. Dan di Instagram saya, beberapa hari yang silam saya postingkan ini, ternyata ada family lockdown di dalam Alkitab. Katakan, hah? Family lockdown di Alkitab? Saudara, ternyata kata-kata lockdown atau family lockdown itu bukan sesuatu yang aneh. Firman Tuhan mengatakan gak ada yang baru di muka bumi. Saudara, kalau keluarkan gambarnya, mau tahu siapa ini? Noah's Ark. Saudara tahu kan bahwa Nuh bersama dengan istri dan ketiga putranya dan ketiga menantu perempuannya, saudara ya, mereka di lockdown. Saya nggak usah ceritakan bagaimana prosesnya, saudara bisa lihat nanti di kitab Kejadian pasal yang ke-6 dan selesaikan sampai kira-kira pasal yang ke-12, saudara ya. Cerita Nuh itu keren banget. Saudara bisa pikirkan, 40 hari, 40 malam, mereka dikurung dalam sebuah bahtera. Mereka dikunci dari luar, nggak bisa keluar, saudara. Mereka di bahtera itu nggak ada jendela, saudara, nggak ada balkon di mana mereka dapat berjemur. Saudara, karena waktu itu 40 hari, 40 malam, thunderstorm, saudara, hujan keras, saudara ya. Dan yang paling menyedihkan, mereka harus mendengar teriakan daripada kenalan mereka, om tante mereka mungkin, saudara, ipar-ipar mereka yang lain. Mereka semua mati, meninggal. Saya nggak bisa bayangkan betapa depresinya mereka pada saat-saat itu, saudara. Tetapi yang luar biasa banget, 40 hari, 40 malam mereka cuman mendengarkan gedoran daripada halilintar, angin, saudara. Saudara bisa bayangkan waktu itu ternyata internetnya down. Saudara, teknisinya ditelepon nggak keluar-keluar gitu. Di WA nggak jawab-jawab, mau gimana saudara? PLN-nya udah lupa diisi pulsa, gimana saudara? Kemudian YouTube-nya juga down. Nggak ada konten lagi yang bisa ditonton. Nggak ada Netflix, apalagi drakor. Capek deh, saudara. Ya. Yang mereka lakukan adalah cuman gini. Jadi mereka kan istilahnya death trap gitu ya. Yang mereka lakukan udah nggak ada ini semua. Yang mereka bisa lakukan cuman saling mengasihi. Saling catching up gitu. Saling mengasihi, saling menyayangi, saudara. Dan kemudian untungnya, katakan untungnya. Ya, anak Tuhan itu selalu untung. Pasti ada untungnya walaupun kita nggak ngerti gitu ya. Untungnya mereka bawa
angon-angon gitu yang begitu banyak, ada hewan-hewan, saudara, dan ini yang mereka lakukan, mereka ngasih makan hewan-hewan itu, Bapak Ibu sekalian, dan kemudian yang terjadi, saudara, ini menjadi rutinitas mereka bisa catching up, saudara, mereka bisa saling, saya yakin 120 tahun membangun bahtera itu nggak mudah. Pasti ada slack gitu loh, pasti ada ribut, saudara ya. Ada salah paham di antara mereka. Mereka juga manusia normal seperti saudara dan saya. Mereka mungkin lebih banyak pengalaman. Usia mereka waktu itu usianya sekitar 550 tahunan. Anaknya mungkin sekitar 350 tahunan, saudara ya. Jadi begitu banyak pengalaman. Mereka sama-sama, coba saudara bisa bayangkan. Banyak pengalaman itu banyak argumentasi, betul nggak? Sehingga 40 hari 40 malam itu mereka benar-benar time to reconcile. Mereka saling menyayangi, mereka membangun mesbah keluarga. They have to enjoy. Kalau saudara play victim, you will not be able to enjoy. This is no longer time for you to play victim. Stop it. Stop it, saudara. Berhenti nyalakan suamimu, berhenti nyalakan istrimu, berhenti nyalakan kura-kura saudara. Saudara mungkin kura-kura sama salah satu sama anaknya. Itu mungkin karena mereka lagi mungkin selekan ditendang gitu, saudara ya. Mungkin si keong hampir keinjak. Saudara, untung saudara gak keinjak gitu ya. Untung kecil jadi gak keinjak. Ini yang terjadi. Jadi 40 hari 40 malam akhirnya, saudara, katakan akhirnya. Pasti ada akhirnya. Sampai akhirnya mereka turun daripada bahtera itu. Dan kemudian Tuhan memberikan pelangi. Beautiful rainbow. Tuhan memberikan pelangi yang sangat indah. Saudara, dan di dalam pelangi itu Tuhan berjanji bahwa aku gak akan menghukum manusia dengan cara air bah lagi. Saudara, mereka menjadi satu kesaksian yang sangat luar biasa, dan dari sanalah umat manusia yang kita kenal pada saat ini itu dikembangbiakan seperti saudara dan saya. Saudara, waktunya sekarang untuk kita membangun mesbah keluarga. Dan saudara tahu gak yang namanya bahtera yang mereka naiki, atau bahasa Inggrisnya adalah ark. Bahtera atau ark itu bukan kapal. Saudara, bedanya apa? Ark atau bahtera ini nggak ada kemudinya, nggak ada radarnya, saudara. Ya, kalau kapal mereka bisa seenak sendiri kemana mereka mau, tapi kalau ark atau bahtera nggak ada kemudinya, mereka harus benar-benar berserah total pada Tuhan. Now, this is the time. Kepintaran saudara dan kepintaran saya, kehebatan kita, kelihayan kita nggak lagi berarti. Saudara, orang yang terpintar pun semakin pintar, semakin pusing kepalanya. Nggak ada jalan keluarnya seakan-akan, saudara. Tetapi Tuhan adalah Tuhan semesta alam. Dia tahu daripada awal sampai dengan akhir. Jangan takut, saudara. Keep the faith. Tuhan yang mengendalikan manuver itu, saudara. Pergerakan daripada bahtera itu. Hari-hari ini bahtera kita adalah rumah tangga kita. Our well-being, our businesses. Gereja-gereja kita. Yang biasanya kita kendalikan dengan tangan besi. Dengan seenak sendiri, kita katakan, Tuhan duduk deh. Gua yang lebih pintar dari Tuhan. Gitu kalau bisa, saudara. Hari-hari ini, it's time for you to let go. And let God. Saudara, jangan takut, keep the faith. Tuhan pegang kendali. Katakan, Tuhan pegang kendali. Satu hal yang masih bisa kita lakukan adalah selain kita berserah total kepada Tuhan, yaitu tetap berpikir positif. Tetap positif dalam berpikir. Kita lihat dua ayat yang terakhir daripada firman Tuhan. Ini ayat favorit saya, saudara. Kenapa favorit? Karena ayat terakhir. Haleluya. This joke never gets old, saudara. Saudara, di rumah pun ini juga ayat ini joke-nya masih relevan banget. Ini ayat favorit karena ini ayat terakhir. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Filipi 4 ayat 7 sampai dengan 8. Yuk kita baca bersama-sama bagaimana supaya pikiran kita tetap bisa positif. Siap? 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Udah, saudara. Tadi sebelum saya ibadah di sini,
saya membaca ada 85 orang yang sudah sembuh. Saudara pasti tahu berapa angka yang lain-lain, itu up to you. But I just want to declare to you, ada 85 orang sembuh. Ini kabar baik, saudara. Kabar baik, pikirkanlah semua itu. Coba kita berusaha untuk belajar, untuk melihat setiap hal yang positif daripada setiap hal yang kita alami dan rasakan pada hari-hari ini. Karena pada waktu kita berani untuk berpikir positif di dalam hati dan pikiran, ada damai sejahtera Tuhan. Katakan damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan ini is not about the absence of conflict. It's not about the absence of sicknesses. Ini bukan tentang nggak adanya sakit penyakit. Di tengah-tengah kita ada sakit penyakit, saudara. Ya, di pinggir-pinggir kita ada sakit penyakit. Tetapi di dalam bahkan Mazmur 91 juga sudah dikatakan, kami hari-hari ini menjadi ayat yang paling populer, trending topik di mana-mana, Mazmur 91. Saudara, dikatakan 1.000 orang boleh rebah di sebelah kiriku, 10.000 di sebelah kananku, tapi kita akan menontonnya. Saudara, kadang-kadang walaupun kita tahu ada orang yang sakit dan kita juga nggak mau melihat mereka sakit, tetapi Tuhan punya rencana. Saya katakan, you are going to see the end of this. Engkau akan melihat akhir daripada peristiwa ini. Saya katakan tiap hari kepada anak saya yang di rumah, namanya James. James, kamu akan melihat bagaimana peristiwa ini berakhir. Dan kamu akan ceritakan kepada anak kamu akan ceritakan kepada cucu kamu nantinya, bahwa Tuhan itu dahsyat banget di tahun 2020 atau somewhere along the way. Tuhan turun tangan dan corona tiba-tiba hilang, lenyap dalam nama Yesus. Saudara, ini yang harus kita percayai. Ayo Bapak Ibu sekalian, kemampuan manusia kita sangat terbatas. Tetapi darah Kristus tercurah melindungi kita. In the moment of Selah, time to think, time to pause, time to stop. Ada banyak hal yang kita nggak bisa lakukan, tetapi bukan berarti Tuhan tidak bekerja. He may be silent at the moment, saudara, tetapi Tuhan tetap berkarya. Bahkan hari-hari ini ada banyak sekali ajakan untuk kita bertobat secara internasional, bukan nasional, internasional. Pergerakan LGBT, nol. Bahkan kemarin dulu saya baca di Texas. Texas itu pro-choice, artinya dibolehkan aborsi. Tetapi gubernur Texas mengatakan aborsi untuk sekarang illegal. Karena ternyata aborsi itu harus memakai peralatan medis yang sangat diperlukan. Kapan lagi saudara aborsi itu diilegalkan? Sekarang. Pesta-pesta yang melanggar atau menghina Tuhan semua nol. Saudara, hampir nol. Beberapa orang masih berani pesta. Tetapi saya percaya akan ada hari di mana lidah akan mengaku, lutut bertelut dan mengatakan Kristus Yesus, no choice man. I've got no choice man. Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. So, come on, let's rise up. Mari kita bangkit, saudara. Bangkit berdiri, bangkit iman kita, saudara. Kita akan akhiri ibadah kita dengan satu penyembahan. Let's worship Him. Mari kita sembah Dia. Dia Bapa yang baik, Tuhan semesta alam yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Yes.